Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ayo silakan duduk. Makasih. Mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Syukurlah kalau begitu. Adek merasa nyaman duduk di sana? Ya alhamdulillah nyaman Bu. Ya, di ruangan ini juga merasa nyaman atau bagaimana? Iya lumayan nyaman Bu, tapi ya. Oh ya Bu, kira-kira kenapa ya saya dipanggil ke sini? Ya, jadi Adek Anti dipanggil ke sini itu karena saya ingin melanjutkan apa yang sudah kita mulai kemarin. Kemarin kan kita sudah melakukan terapi fitrah. Jadi saya ingin melanjutkan, tapi saya ingin tanya dulu nih ke Adek, apakah Adek siap untuk melanjutkan atau bagaimana? Saya juga tidak ingin memaksa seperti itu. Oh ya begitu Bu. Menurut saya sih boleh-boleh aja. Saya justru lebih sangat senang kalau terapi yang kemarin itu kita lanjutkan. Oke, baiklah kalau begitu. Jadi terapi yang akan kita laksanakan kali ini itu adalah namanya terapi kesedihan. Tapi sebelum masuk ke terapi kesedihan itu, saya ingin menegaskan kembali terkait apa-apa yang perlu diperhatikan dalam proses konseling. Adek sudah tahu kan pengertian konseling itu apa? Kemarin sudah Bu, tapi saya lupa sedikit. Oh iya, Mungkin bisa lupa. dijelaskan. Oh iya, jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan oleh seorang konselor kepada konseli. Dalam hal ini saya sebagai konselornya dan adik sebagai konselingnya untuk menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Jadi maksudnya secara mandiri di sini itu adalah adik secara mandiri gitu menyelesaikan masalahnya. Saya hanya sebagai fasilitator. Nah, terus yang kedua yang perlu diperhatikan dalam proses konseling itu adalah ada asas-asas. Yang pertama ada namanya asas kerahasiaan, yaitu adik masih ingat asas kerahasiaan itu yang bagaimana? Seingat saya sih asas kerahasiaan itu di mana nanti apa yang saya ungkapkan ke ibu tidak akan diketahui sama teman-teman saya, sama keluarga saya, pokoknya sama orang lain deh, kayak gitu ya Bu. Iya benar sekali seperti itu. Itu asas kerahasiaan. Yang kedua ada namanya asas keterbukaan, di mana ada secara terbuka mengungkapkan masalahnya tanpa ada yang disembunyikan, biar jalan keluar yang akan kita ambil juga akan bagus gitu, maksudnya sesuai dengan masalah yang dihadapi. Nah, terus yang ketiga ada namanya asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini adalah di mana adek secara sukarela datang ke sini untuk menyelesaikan masalahnya tanpa ada paksaan dari orang lain. Tapi saya ingin tanya dulu nih, apakah adek datang ke sini secara sukarela atau paksaan dari orang lain? Saya sukarela ke sini Bu, tanpa paksaan dari orang lain. Oke, baiklah. Terima kasih kalau begitu ya. Terus yang terakhir ada namanya asas kenormatifan. Asas kenormatifan ini adalah di mana ada aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam proses konseling ini, seperti tadi yang kita bahas tadi ya, yaitu adalah ada asas-asas seperti itu. Apakah bisa dipahami? Iya Bu, saya. Oke, jadi yang terakhir yang perlu kita perhatikan dalam proses konseling ini adalah ada kontrak waktu di antara konselor dan konselor. Jadi kontrak waktu ini waktu yang kita gunakan dalam proses konseling ini ada 45 menit. Gimana, apakah cukup atau bagaimana menurut Adi? Saya rasa cukup. Oke. Kalau begitu sebelum kita masuk ke proses konseling, saya ingin menanyakan kembali terkait dengan terapi yang sebelumnya seperti itu, yaitu terapi fitrah gitu. Apakah hasilnya sudah diterapkan dalam kehidupan Ade atau bagaimana, terus berjuang gimana gitu? Oke, sebelum kita lanjut ke terapi kesedihan ini, saya ingin menanyakan terlebih dahulu, apakah terapi yang sebelumnya itu, terapi fitrah yang sebelumnya itu sudah dilaksanakan sesuai dengan hasil yang disepakati kemarin, dan bagaimana, ceritakan pengalamannya sedikit gitu. Baik Bu, kemarin saya sudah menjalankan terapi fitrah yang kita jalankan, saya sudah terapkan di rumah, tapi ya belum maksimal karena masih ada yang bolong-bolong gitu. Iya, oke, nggak apa-apa, namanya juga masih belajar ya.
tidak perlu harus selalu maksimal gitu ya. Oke, jadi saya menanyakan apakah sudah siap untuk masuk ke terapi kesedihan? Insya Allah sudah siap Bu. Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu terapi kesedihan itu apa ya. Jadi terapi kesedihan itu adalah kalau terapi kan sudah kita bahas sebelumnya, itu adalah upaya penyembuhan. Sementara terapi kesedihan ini adalah upaya penyembuhan untuk gejala atau gangguan psikis, spiritual, mental gitu, seperti itu. Apakah bisa dipahami? Mungkin bisa dijelaskan ulang. Oke, jadi intinya terapi kesedihan ini adalah menjelaskan tentang bagaimana penyembuhan terhadap gangguan psikis. Jadi terapi kesedihan ini adalah sebuah gangguan gitu, yang harus diatasi seperti itu. Jadi kesedihan itu termasuk gangguan ya Bu? Iya, benar sekali. Oke, saya ingin menanyakan, apakah adik pernah merasakan kesedihan gitu, seperti itu? Mungkin setiap manusia pernah mengalaminya, tapi saya ingin menanyakan kesedihan yang seperti apa gitu, dan penyebabnya itu seperti apa? Iya, saya sering merasa sedih, apalagi kalau apa yang saya inginkan itu tidak tercapai gitu. Tiba-tiba saya suka ngerasa sedih banget. Saya juga nggak tahu penyebabnya itu apa, saya nggak tahu. Oke, jadi apakah terjadi sesuatu atau bagaimana sehingga adik merasakan begitu sedih atau bagaimana? Iya Bu. Saya nggak tahu Bu. Tiba-tiba pikiran saya tuh kosong. Saya merasa kayak hampa gitu. Saya juga nggak tahu kenapa. Oh, jadi adik merasakan kesedihan yang tidak diketahui penyebabnya seperti itu ya? Iya betul. Ketika adik mengalami kesedihan yang seperti itu, apakah adik kurang fokus atau tidak bisa tidur atau gejala-gejala seperti itu? Iya, kalau kurang fokus saya merasa iya sih. Biasanya apalagi kalau saya sedang belajar atau mengerjakan tugas-tugas dari sekolah, itu saya sulit banget fokus. Cuma sebentar kerjain tugas terus kayak buyar gitu Bu. Saya kadang merasa malas juga pas ngerjain tugasnya gitu. Terus kalau sulit tidur sih kadang-kadang saya tuh sulit tidur. Biasanya tuh saya begadang kalau gitu tuh sampai jam 12 malam gitu, tapi jarang sih. Jadi efek dari kesedihan yang tidak tahu penyebabnya itu seperti itu ya. Terus apakah adik sering mudah tersinggung atau bagaimana ke teman-teman mungkin terhadap suatu kondisi atau bagaimana? Mudah tersinggung, iya. Iya kan kau. Kalau merasa tersinggung, iya kadang-kadang aja sih Bu. Iya kadang-kadang ya. Terus apakah bagaimana dengan lingkungan sekitar adiknya, maksudnya itu interaksi dengan lingkungan sekitarnya itu seperti apa? Bagus atau bagaimana setelah mengalami kesedihan? Setelah saya mengalami kesedihan itu, saya kurang peduli begitu saya sama lingkungan, karena lebih suka kayak cenderung lebih suka menyendiri tuh, kurang peduli sama lingkungan. Oke, jadi semua yang saya tanyakan dan yang dijawab sama adik tadi itu merupakan gejala kesedihan ya, gejala kesedihan seperti kurang fokus, kurang tidur, merasa sensitif walaupun agak kurang, cuman itu termasuk juga gejala-gejala. Terus itu berefek pada lingkungan adik tidak peduli dengan lingkungan sekitar seperti itu termasuk gejala-gejala dari kesedihan itu ya. Oke, jadi selanjutnya kita akan lanjut ke tadabbur ayat. Jadi tadabbur ayat ini bagaimana nanti adik akan bacakan terjemahannya. Nanti kita bahas sama-sama ya. Oke. Silakan adik baca dulu untuk terjemahannya. Yang ini ya Bu? Ya. Baik Bu. Bareng sama Rindy.
Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan pada diri kamu, melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah, supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepada kamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Oke, terima kasih. Jadi maksud dari ayat ini adalah intinya setiap musibah atau kejadian yang menimpa kita itu adalah semua ketentuan dari Allah. Semua itu harus diterima dengan ikhlas. Nah, tapi kita akan bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama itu tadi kan adik sudah baca terjemahannya. Kita akan bahas tentang tafsirannya ya. Jadi saya akan bacakan sedikit. Tiada suatu bencana pun yang menimpa kamu atau siapapun di bumi seperti kekeringan, longsor, gempa, banjir, paceklik, dan tidak pula pada diri kamu sendiri seperti penyakit, kemiskinan, kematian, kehilangan pekerjaan, dan lain-lain. Melainkan telah tertulis dalam kitab yakni Lauhul Mahfuz. Artinya apapun kejadian di dunia ini yang tertimpa pada kita itu seperti yang saya jelaskan tadi, itu sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuznya Allah. Jadi itu sudah menjadi ketentuan Allah. Jadi kita harus menerima dengan ikhlas. Seperti itu ya. Oke. Yang kedua, sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah, karena ilmunya mencakup segala sesuatu dan kuasanya tidak terhalangi oleh apapun. Karena itu harus kuatkan akidah dan atau keyakinan kepadanya agar dia memberikan kemudahan menghadapinya. Ya seperti itu ya. Jadi intinya segala sesuatu yang saya bilang tadi itu adalah kuasa Allah, dan tidak ada yang menghalangi Allah itu melakukan apapun kepada manusia. Seperti itu. Intinya kita harus memperkuat keyakinan kita, akidah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena bagaimanapun ketika kita dekat dengan Allah, maka segalanya akan mudah untuk kita. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kami kata Allah menyampaikan hakikat ini kepada kamu supaya kamu jangan berduka cita secara berlebihan atau melampaui kewajaran sehingga berputus asa terhadap apa yakni hal-hal yang kamu sukai yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu bergembira bersikap seperti itu. Apakah adik bisa pahami kalimat yang seperti ini? Yang saya pahami, kalau kita tidak boleh terlalu berduka cita gitu ya, atau bersedih, terus juga nggak boleh terlalu gembira. Ya, benar sekali. Ya, saya juga pernah dengar sebuah perkataan yang mengatakan jangan terlalu sedih yang berlebihan, karena kita tahu kan roda berputar itu, maksudnya roda kehidupan berputar itu kadang kita merasa sedih, kadang kita bahagia. Jadi melakukan sesuatu atau merasakan sesuatu itu harus sewajarnya. Sedih sewajarnya, terus bahagia juga sewajarnya, seperti itu ya. Terus yang terakhir tafsirannya itu adalah karena sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang berputus asa akibat kegagalan, dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri dengan sukses yang diraihnya. Artinya ketika kita sukses bukan berarti usaha kita, hanya usaha kita yang ada di sana. Artinya ada campur tangan Allah dalam suksesnya kita gitu, seperti itu. Tek dong. Oke, karena kita sudah mentadaburi ayat tentang musibah adalah ketentuan Allah, jadi selanjutnya kita akan mentadaburi tentang hadis tentang ridho menerima musibah. Saya akan bacakan sedikit tentang hadisnya, yaitu sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, dia menguji mereka dengan musibah. Maka barang siapa ridho terhadap musibah itu, maka ia berhak mendapatkan keridhaan Allah. Dan barang siapa murka, maka baginya kemurkaan Allah. Itu dalam hadis Ahmad dan Tirmizi. Dalam satu riwayat lain juga Rasulullah bersabda, dan barang siapa yang merasa susah hati, maka baginya kesusahan hati. Apakah mungkin adik bisa menjelaskan sedikit tentang, atau mungkin mengerti sedikit tentang hadis ini? Yang saya pahami dari hadis yang sudah ibu baca itu, di sini Allah kalau mencintai suatu hambanya, suatu kaum, dia akan mengujinya dengan musibah
atau kesedihan. Dan kemudian apabila seorang hamba itu ridho terhadap musibah yang diberikan oleh Allah, maka dia akan mendapatkan keridoan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya, kalau kita susah menerima musibah atau kesedihan yang diberikan, yang telah ditetapkan untuk kita, maka kita juga akan mendapatkan kesusahan, gitu ya. Jadi yang sama adik itu benar sekali. Jadi ketika intinya ketika Allah memberikan ujian kepada hamba, berarti dia sayang kepada hambanya. Kita pernah dengar sebuah cerita mengatakan bahwa Allah itu memberi ujian kepada orang yang jauh darinya, orang yang jauh dari Allah, dan Allah menginginkan hambanya itu untuk kembali kepadanya, makanya diberikan ujian seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kita akan tapi saya mau tanya dulu, apakah ingin istirahat atau bagaimana? Lanjut ini. Lanjut aja Bu. Oke. Kalau begitu kita akan lanjut ke musyawarah ya, karena ada setuju untuk lanjut ke tahap selanjutnya, maka kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu musyawarah. Jadi yang akan kita diskusikan di sini adalah tentang tentang ayat yang dibaca tadi, surat Al-Quran, surat Al-Hadid seperti itu ya. Jadi ayat yang tadi kan menjelaskan tentang suatu bencana, musibah, atau bagaimana kita menerima musibah itu. Setelah adik membacanya tadi dan menanggapi sedikit tentang ayat tadi, bagaimana pendapat adik terkait dengan masalah yang adik hadapi dengan dengan ayat yang dibacakan tadi seperti itu? Jadi masalah yang saya hadapi itu menurut saya sudah merupakan ketentuan dari Allah, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum musibah saya ini terjadi. Kemudian saya sebagai hamba Allah senantiasa harus menerima musibah atau kesedihan yang saya alami itu dengan ridho. Saya akan berusaha ridho menerima apa yang terjadi pada diri saya. Oke, jadi adik sudah ridho nih dengan masalahnya seperti itu ya? Ya, insya Allah saya ridho menerima apa yang sudah terjadi kepada saya. Oke, jadi dengan ayat tadi adik mendapat pencerahan sedikit bagaimana masalah yang adik hadapi sekarang ini, dan adik ridho dengan apa yang sudah menjadi ketentuan Allah ya, seperti itu ya? Iya, insya Allah. Oke. Jadi adik sudah ridho nih dengan masalah yang adik hadapi. Apakah adik mau tetap seperti ini atau menginginkan diri adik menjadi lebih baik seperti itu? Ya, tentunya saya ingin diri saya menjadi lebih baik lagi ke depannya, Bu. Karena saya nggak mau terus-terusan seperti ini. Ya, jadi adik mengharapkan kedepannya menjadi lebih baik ya, biar kesedihan yang dihadapi itu jangan terlalu sedihnya berlebihan gitu, bisa diatasi dengan diri adik gitu. Maksudnya itu adik sudah paham bagaimana cara mengatasinya seperti itu ya? Iya. Oke. Jadi karena adik sudah menerima masalahnya dengan ikhlas dan ingin melakukan perbaikan ke depannya, jadi kita perlu ada latihan-latihan yang akan diterapkan nanti ya, seperti itu. Jadi yang pertama yang perlu kita latihkan itu adalah latihan bersedekah seperti itu. Latihan bersedekah itu jadi semakin kita dalam istilah sedekah itu kan, semakin kita ikhlas itu jadi semakin ringan beban kita seperti itu. Di sini saya masih agak sedikit bingung, Bu, ada yang saya bingungkan. Memangnya apa ya hubungan kesedihan dengan sedekah, Bu? Oke, jadi di sini
bersedekah itu kan tanda kita bersyukur, tanda kita bersyukur dengan apa yang kita punya, dan kita memberikannya dengan kepada orang lain sebagai tanda kita untuk bersyukur. Jadi semakin kita bersyukur, semakin beban di pikiran kita itu semakin ringan, dan kita akan semakin menerima, semakin bersyukur apa yang terjadi dengan diri kita itu adalah dengan ikhlas seperti itu. Apakah mungkin bisa dipahami atau bagaimana? Iya Bu, saya sekarang sudah Oke, jadi bersyukur itu menurut ada seorang filosof mengatakan seperti ini, semakin lakukan perubahan dari kecil gitu baru ke sesuatu yang lebih besar, bahkan yang lebih besar, karena kan sesuatu yang besar itu kan kita mulai dari yang kecil seperti itu ya. Iya. Selanjutnya dalam Al-Quran sendiri kan sudah ditentukan seperti itu. Jadi bersyukur itu ada dalam Al-Quran. Saya bacakan terjemahannya sedikit ya. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu maklumkannya, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan menambah nikmat kepada kamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Apa adik bisa pahami seperti itu untuk dari ayat ini? iya. Ketika kita bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmat untuk kita. Itu sih yang saya pahami. Iya, benar sekali. Jadi ketika kita bersyukur dengan apa yang kita punya, dan kita menikmati dengan seperti tadi kan latihannya seperti bersedekah seperti itu, maka Allah akan menambahkan nikmat itu karena Allah senang terhadap orang-orang yang bersyukur. Begitu juga sebaliknya, ketika kita tidak bisa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, maka Allah akan memberikan kita ujian. Jadi azab Allah itu sangat pedih seperti itu ya. Oke, jadi karena kita sudah memahami masalah yang dialami sama adik, jadi sekarang saya ingin menawarkan salah satu teknik pemecahan masalahnya. Itu ada namanya teknik self talk. Jadi teknik self talk ini adalah teknik yang digunakan untuk mengubah kalimat-kalimat negatif saat kita merasakan kesedihan seperti yang dialami menjadi kalimat-kalimat yang positif seperti itu. Apakah bisa dipahami? Iya, insya Allah saya paham Bu. Oke, jadi karena adik sudah paham, saya ingin menanyakan sedikit, apakah apa yang sering adik ucapkan gitu, ketika adik mengalami kesedihan yang sering terucap dalam hati atau maupun secara langsung sama adik itu apa? Biasanya ketika saya bersedih atau merasa sedih itu saya mengatakan pada diri saya bahwa Allah itu nggak adil. Allah tidak adil sama saya. Allah memberikan musibah kepada saya, dan saya mengatakan bahwa Allah itu nggak sayang sama saya Bu, karena memberikan musibah seperti ini kepada saya. Oke, jadi adik merasa bahwa Allah itu tidak adil karena memberikan ujian seperti ini kepada saya. Allah itu tidak sayang sama saya seperti itu ya. Iya. Lalu apakah setelah mengatakan seperti itu, apakah adik merasa lebih baik atau bagaimana setelah mengucapkan kata-kata itu? Biasanya sih enggak sih Bu, tetap merasa sedih, malah mungkin kadang semakin merasa sedih gitu. Jadi ketika mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti itu malah adik semakin sedih seperti itu ya. Iya. Ya, jadi dapat kita lihat dari kalimat yang sering diucapkan sama adik itu adalah kalimat-kalimat negatif yang membuat kita menjadi tambah masalah seperti itu ya. Jadi itu yang perlu kita rubah menjadi kalimat-kalimat yang positif, seperti misalnya saya contohkan seperti ini. Allah memberikan ujian kepada saya karena saya mampu untuk melewatinya. Allah memberi saya kesedihan yang seperti ini karena Allah sayang sama saya. Allah ingin saya dekat dengan Allah seperti itu. Mungkin itu bisa dicoba, atau mungkin dicoba dalam setiap adik merasa sedih atau mendapat musibah seperti itu. Tapi saya ingin mendengarkan adik di sini mengubah kalimat yang tadi itu dengan kalimat yang saya contohkan tadi. Bisa
mungkin bisa dicoba. Baik Bu. Jadi nanti ketika saya bersedih, saya akan mengatakan pada diri saya bahwa Allah memberikan saya ujian, memberikan saya kesedihan ini adalah karena Allah yakin saya mampu untuk menjalani musibah ini. Iya, seperti itu. Jadi dengan hal-hal yang positif, maka itu juga akan menimbulkan efek yang positif pada diri kita sendiri. Mungkin itu bisa meringankan beban kita, beban kesedihan kita, atau mungkin dengan musibah-musibah yang lain gitu. Dengan mengatakan hal-hal yang positif kepada diri kita, itu memberikan energi positif juga ya kepada diri kita sendiri, seperti itu. Oke. Ya. Jadi yang saya harapkan di sini adik menggunakan kata-kata yang positif setiap keadaan, baik itu dalam keadaan sedih, dalam keadaan bahagia pun tetap kita akan menggunakan kata-kata yang positif juga ya, seperti itu ya. Terakhir adalah latihan yang perlu diterapkan itu untuk mengurangi kesedihan, itu adalah latihan munajat. Oke, selanjutnya latihan yang selanjutnya yang perlu diterapkan untuk mengurangi kesedihan itu adalah latihan munajat. Munajat itu adalah permohonan khusus kepada Allah. Jadi ini tertera dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Saya akan bacakan terjemahannya aja ya. Dan sungguh kami pasti akan terus-menerus menguji kamu berupa sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka itulah yang banyak mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi maksudnya di sini itu adalah inti dari di sini itu adalah sabar dalam menghadapi ujian, seperti itu ya. Terus yang kedua, ketika kita mendapat musibah, maka yang perlu kita ucapkan itu adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi setiap yang musibah yang diberikan sama Allah itu adalah akan kembali kepada Allah. Maksudnya itu kita akan kembalikan semuanya kepada Allah, maka semuanya akan menjadi mudah, seperti itu ya. Dan latihan munajat ini latihan permohonan khusus, karena ini adalah permohonan khusus untuk agar kita untuk mengurangi kesedihan kita. Jadi dapat dilakukan lebih bagus dan lebih afdolnya itu dalam sholat, seperti itu. Nanti modalnya itu seperti ini. Jadi pada rakaat pertama, misalnya kalau pada sholat khususnya itu sholat hajat atau munajat biasanya juga bisa disebut seperti itu ya. Jadi pada rakaat pertama itu adalah surat Fatihah seperti biasa bacaannya. Terus pada ayat pertamanya itu ayat untuk surahnya itu yaitu Quran surat Al-Hadid yang tadi dibaca di awal, dimana kita menerima musibah itu dengan ikhlas yang tadi itu kan yang pernah kita bahas ya. Terus pada rakaat kedua itu adalah Quran surat Al-Baqarah yang barusan kita baca terjemahannya itu ya. Itu yang akan kita baca di rakaat kedua. Nah, yang terakhir saya ingin adik membacakannya sendiri. Doa setelah kita melakukan sholat, maka ada doa setelah itu untuk munajat khusus kita ya. Saya ingin adik membacakannya agar bisa diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana Bu? Yang ini ya. Baik. Duhai Allah, kami berlindung kepadamu dari musibah yang telah Engkau tetapkan. Janganlah Engkau turunkan musibah itu kepada kami. Kami mohon kepadamu agar ketika ada hal-hal yang luput dari kami, maka kami tidak terlalu bersedih. Sementara terhadap hal-hal yang kami dapat raih, tidak kami terlalu gembira. Duhai Engkau yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati ini dalam agamamu dan ketaatan kepadamu. Oke. Jadi sangat dalam sekali ya munajatnya. Jadi munajat ini adalah sebuah doa yang kita gunakan ketika kita mendapat musibah. Jadi janganlah Engkau turunkan musibah itu kepada kami. Kami mohon kepadamu agar ketika ada hal-hal yang luput dari kami, maka kami tidak terlalu bersedih. Artinya ketika ada sesuatu seperti katanya adik tadi, ketika saya merasakan sedih ketika kehilangan sesuatu. Artinya ketika kita kehilangan sesuatu, maka jangan terlalu bersedih berlebihan. Ini sewajarnya saja untuk bersedih seperti itu ya. Oke. Karena kita sudah
mengikuti proses coaching ini dari awal. Jadi saya ingin mendengar pendapat adik. Ketika adik sudah mendengar, kita sudah membicarakan tentang bagaimana gejala-gejala kesedihan itu, adik bagaimana rasanya selalu tidak bisa tidur, kurang tidur atau kurang fokus, seperti bahkan berdampak pada lingkungan sosial adik. Jadi kita sudah mendiskusikan tentang latihan-latihan yang dijalankan. Menurut adik apa yang harus dilakukan? Nanti saya akan berusaha bersungguh-sungguh untuk menjalankan latihan-latihan ini, misalnya seperti latihan untuk bersedekah, kemudian juga munajat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya musibah yang saya alami ini dapat saya terima, dapat dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika saya menghadapi musibah ini. Oke, jadi adik harus memiliki tekad yang kuat untuk berubah ya, biar bisa menjadi lebih baik lagi seperti yang diinginkan adik. Dan jangan lupa juga ketika mendapat musibah seperti yang dilatihkan tadi, ketika mendapat musibah harus ditanggapi dengan kalimat-kalimat yang positif ya, agar memasukkan energi yang positif juga pada tubuh kita. Dan yang terakhir, tidak hanya kita punya tekad yang kuat untuk melakukan perubahan terhadap diri kita juga harus menyerahkan semuanya kepada Allah. Jadi itu yang paling penting. Jadi kita harus tetap menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Masalah ini kan datangnya dari Allah untuk menguji kita. Jadi kita harus kembalikan semuanya kepada Allah juga. Seperti itu ya. Oke. Karena kita sudah melakukan proses ini dari awal, saya ingin menyimpulkan sedikit terkait apa yang sudah kita jalani tadi. Adik juga sudah menyimpulkan sedikit tadi. Jadi yang pertama, kalau sedih jangan terlalu berlebihan, kalau bahagia juga sewajarnya saja ya. Dan menerima semua apa yang menjadi sudah ketentuan Allah itu dengan ikhlas dan sabar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan apa yang sudah menjadi latihan-latihan setiap harinya atau yang menjadi untuk mengurangi kesedihan tadi itu dilakukan setiap hari ya, biar menjadi lebih baik lagi. Dan jangan lupa menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami? Iya, sama. Oke. Jadi terakhir saya ingin mengucapkan banyak terima kasih karena sudah bersedia untuk datang ke sini dan menceritakan masalahnya, dan mudah-mudahan bisa membuat adik menjadi lebih baik lagi ke depannya ya. Iya, amin. Oke, jadi mungkin hanya ini dari proses konseling kita hari ini. Mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.